Saatnya kita ikuti pelelawan hari ini. Kapolres Pelalawan AKBP Indra Wijatmiko SIK memimpin langsung konferensi pers kasus pembunuhan seorang perempuan remaja yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Pelalawan. Kapolres Pelalawan mengatakan kejadian pembunuhan terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2021. Pembunuhan ini baru diketahui pada tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Dalam kesempatan ini, kami dari Polres Pelalawan ingin menonton press release tentang pembunuhan ya. Nomor 2 2001 SP Pelalawan. Perkara barang siapa dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Pasal yang diterapkan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Ancaman hukuman penjara selama 12 tahun. Tanggal kejadian atau tempat diketahui pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Lintas Bono RT 003 RW 001 Kecamatan Pangkalan Kuras Pelalawan. Korban AIS, tersangka anak. Dalam kesempatan yang sama, Kasat Reskrim AKP Aryo Damar SH SIK menjelaskan tentang kronologis terjadinya pembunuhan terhadap IAS berusia 15 tahun. Dari media, yang pertama-tama kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya anak kita Intan Olasari. Kami mengaturkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih atas support kemudian dukungan dari teman-teman media, dari masyarakat Pelalawan, khususnya Pangkalan Kerinci, yang memberikan atensi kepada kasus ini dan memberikan informasi-informasi yang membuat dapat terungkapnya kasus ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat, kemudian yang memberikan informasi. Kami sangat memberikan apresiasi besar terhadap rekan-rekan media dan masyarakat di Pangkalan Kerinci ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan terkait dengan kronologis perkara ini, kasus pembunuhan yang kita ketahui bersama-sama ini, bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2021 hari Senin, ini saudara Ananda IAS ini, dia mempunyai kegiatan di SMP Bermas. Nah, kemudian saudara Ananda IAS ini korban, dia minta jemputan kepada tersangka anak. Mohon maaf sebelumnya kami tidak bisa mengungkapkan atau menjelaskan tersangka lebih
mendetail karena kita ketahui bahwa tersangka ini masih di bawah umur. Jadi memang identitas, alamat dan segala macamnya tidak bisa kita sampaikan diriliskan, dan mungkin rekan-rekan media pun sudah memahaminya. Baik, kami lanjutkan bahwa sekitar pukul 11.26 tersangka AK ini menjemput saudara Intan melalui Jalan Sapura, dan itu terekam dapat kita ambil dari CCTV atau kita ambil dari CCTV. Tersangka ini menjemput korban di melintasi Jalan Sapura. Ini merupakan salah satu petunjuk kita kepada tersangka. Kemudian pukul 11.46 tersangka melintas di Jalan Seminai. Ini menuju SDB Beras itu melalui Jalan Seminai. Jadi lintasan melintas Jalan Seminai juga ada rekaman CCTV-nya. Kemudian juga di beberapa tempat, totalnya ada 6 CCTV yang sudah kita ambil. Memang melintas semua dengan identitas maupun ciri-ciri mobil yang sama persis yang menyebut di Jalan Sapura itu. Kemudian saya lanjutkan bahwa jam 12 kurang 5 menit tersangka dengan korban ini sampai di SMP Beras. Ini di SMP Beras, korban ini mempunyai urusan untuk mengambil tugas dari kepala sekolah atau dari wali murid. Nah, setelah itu kurang lebih 20 menit atau 15 menit tersangka dengan korban dia berdiri saja di seputaran Kota Kerinci. Sampailah di jalan menuju Palas atau di jalan lintas timur ini, tersangka memberhentikan mobilnya. Nah, disitulah kejadian terjadi pada saat ada pembicaraan korban meminta pertanggungjawaban kehamilan. Ini korban hilang ya. Jadi motif daripada pembunuhan ini tidak ada motif berencana. Kita akui, tersangka mengakui bahwa tersangka hilang pada saat itu dan panik karena dimintai pertanggungjawaban. Ini untuk menepis bahwa ada informasi di luar ada penculikan anak. Jadi kami meluruskan bahwa itu informasi tidak benar. Informasi tidak benar antara tersangka dengan korban ini sudah kenal, baik kenal di media sosial maupun di kehidupan nyata. Korban dengan tersangka ini kenal baik. Kemudian setelah melakukan dengan cara dicekik kurang lebih 5 menit, tersangka melihat bahwa korban sudah tidak bergerak dan bisa dipastikan oleh tersangka bahwa korban sudah meninggal dunia. Tersangka menuju ke arah Simpang Pulut. Jadi barang-barang pribadi korban seperti handphone, kemudian ada kertas tugas itu dibuang di sekitar Palas. Ini sedang masih kita cari karena dibuang dari tersangka pun lupa ingat juga tempat pembuangannya karena tidak asal buang saja handphone korban dengan kertas ujian media korban. Ini dibuang di Jalan Lintas Timur. Untuk posisi tepatnya tersangka pun sudah lupa. Jadi lanjut kemudian sekira pukul 14.30 korban sampai di tempat TKP penemuan jenazah almarhum di Desa Dundungan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Jalan Lintas Wono pada pukul 14.30. Di situ korban membuang jenazah sendirian, ya. Tidak ada yang ikut di mobil. Ini juga untuk meluruskan juga bahwa ada di informasi di luar ada tersangka 3 atau 4 orang, dan kita sudah korban mengakui bahwa dia sendiri yang melakukannya. Yang melakukannya dia sendiri. Setelah itu korban kembali ke rumah. Kemudian proses penangkapan kita kurang lebih selama 1 minggu ini. Mungkin teman-teman media juga bisa menghubungi saya, tapi saya kurang respon. Memang kita masih bekerja di lapangan. Kita optimalkan petunjuk Kapolres pun dalam waktu 7 hari sudah harus terungkap. Jadi kita gunakan semua sumber daya kita untuk melakukan pengungkapan dan untuk menjawab
menjawab publik bahwa memang menjadi atensi kita bersama terkait dengan pembunuhan ini masalahnya masih anak-anak. Setelah kita kurang lebih 7 hari kita melakukan penyelidikan di lapangan, kita mendapatkan bukti, petunjuk, kemudian saksi-saksi kita periksa, mulai dari jalan yang berada, saksi yang berada di Jalan Sakura sampai di SMI Bermas. Ini saksi-saksi, mohon maaf sebenarnya kita tidak sebutkan juga karena sebagian besar masih anak-anak semua. Ini kita tidak bisa sebutkan satu-satu saksinya. Yang jelas saksi-saksi melihat korban ini menaiki mobil yang dimaksud yang CCTV. Di situ kita mulai profiling, kita mulai aktivitas dari kendaraan itu sudah kita mulai ini sampai kita menyimpulkan bahwa pelakunya adalah anak. Ini kita sudah berdasarkan hal penting, kita sudah menetapkan anak ini menjadi tersangka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dalam keterangan pers Kapolres Pelalawan yang didampingi Kasat Reskrim AKP Aryo Damar SH SIK dan Kasubag Humas Ibtu Edi Haryanto menyampaikan bahwa tersangka pembunuhan akan dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Nomor 2 atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang Perlindungan Anak junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Pangkalan Kerinci, Polres Pelalawan, Pelalawan Televisi mengabarkan.